Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action yang dijamin sangat seru dan menegangkan. Apalagi film ini bercerita tentang balas dendam yang sangat brutal. Baiklah, tidak usah bertele-tele, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. You ready? Let's go to work. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan dua orang pembunuh bayaran profesional bernama Jimmy dan Louis. Saat ini mereka berdua sedang dalam misi menghabisi seorang target yang merupakan seorang mantan polisi korup bernama Ramon. Ready to be here. Setelah berhasil menembak Ramon, mereka berdua segera mengambil semua barang berharga yang ada di sana agar pembunuhan tersebut terlihat seperti sebuah perampokan. Lalu Jimmy menggeledah kamar mandi dan di sana ia melihat seorang wanita penghibur yang sedang ketakutan. Ramon ternyata masih hidup dan berusaha menyerang Louis. Lalu Jimmy muncul dan kembali menembak Ramon. Let's go. We'll say goodbye. Hingga kali ini ia benar-benar mati. Seperti biasa, setelah misi selesai, Jimmy dan Louis membuang senjata yang mereka gunakan untuk menghilangkan jejak bukti. Setelah mendapatkan bayaran nanti, Jimmy menyarankan kepada Louis untuk menghilang sementara waktu. Jimmy juga mengatakan kalau ia tidak jadi membunuh gadis penghibur tersebut dengan alasan tidak tega. Walaupun wanita itu sempat melihat wajahnya, tetapi Jimmy yakin kalau wanita itu tidak mungkin berani buka mulut. The cops, that's why. Setelah itu Jimmy dan Louis singgah di sebuah bar untuk menunggu seseorang yang akan membawa bayaran mereka. Di bar tersebut terlihat seorang pria menatap sinis ke arah Jimmy dan Louis. Diketahui pria ini bernama Keegan yang merupakan seorang pembunuh bayaran profesional. Di saat Jimmy sedang ke toilet, Keegan langsung menghampiri Louis dan inilah yang ia lakukan. Setelah itu Keegan mengarah ke kamar mandi berniat ingin menghabisi Jimmy, namun upayanya tersebut gagal. Sialnya Keegan berhasil melarikan diri. Kemudian Jimmy menghampiri Louis yang tengah sekarat, namun tak lama kemudian ia pun koid. Dari sinilah akhirnya Jimmy sadar kalau ia dan rekannya telah dijebak. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif dari Washington yang bernama Tyler Kwan. Saat ini ia tengah mendatangi kantor polisi untuk mengidentifikasi mayat Ramon yang merupakan rekan Tyler di kepolisian Washington. Diketahui selama menjadi polisi, Ramon sering menerima suap dari para mafia. Wanita penghibur itu juga ada di sana dan tengah memberi keterangan kepada polisi. Ia mengaku tidak sempat melihat wajah pelaku yang membunuh Ramon. Malam itu polisi juga telah menemukan mayat Louis yang tergeletak di sebuah bar. Tyler lantas menyuruh asistennya untuk mencari tahu latar belakang Louis. Dan setelah ditelusuri ternyata Louis adalah seorang pembunuh bayaran yang kerap bekerja untuk mafia kelas atas. Louis memiliki partner bernama Jimmy yang memiliki catatan kriminal yang lumayan panjang. Sejak remaja terhitung sudah 26 kali ia keluar masuk penjara. Tyler mengatakan kepada si ketua polisi kalau ia bersedia untuk mengusut kasus ini. Namun hal itu ditentang oleh si ketua polisi tersebut karena pembunuhan Ramon terjadi di wilayahnya. Si ketua polisi bahkan menyita pistol Tyler karena tidak memiliki izin di wilayah tersebut. Without your help. Yeah, I think I'll Carry permit, do you? Akan tetapi Tyler tetap akan mengusut kasus ini secara diam-diam, meskipun tanpa persetujuan aparat kepolisian di kota tersebut. Beralih ke Jimmy yang saat ini bersembunyi di sebuah tempat terpencil, dan ia masih belum terima sahabatnya dihabisi. Jimmy berencana akan balas dendam kepada pelaku yang bertanggung jawab. Sentimental about 6 years he never could, and we got set up. Sementara itu Tyler berhasil melacak keberadaan Jimmy dari nomor telepon yang ia dapat dari ponsel Louis. Pada akhirnya mereka berdua bertemu di sebuah bar. Di sini Tyler mengajak Jimmy bekerja sama dalam menangkap pelaku yang membunuh Louis, di mana kemungkinan besar pelaku yang membunuh Louis adalah orang yang sama yang menugaskan Jimmy untuk membunuh Ramon. Yang dimana Tyler menduga kalau kasus ini berkaitan dengan kelompok mafia, polisi, dan juga pejabat korup.
Namun Jimmy yang tidak percaya dengan polisi enggan menerima tawaran kerjasama dari Tyler tersebut. Was that it? It's probably the only thing you'll ever do for him. Tyler yang baru saja keluar dari bar menyadari kalau ia sedang diikuti oleh dua orang pria. Ia lantas segera berlari menuju ke tempat parkir dan bersembunyi. Dua orang pria bersenjata tersebut lantas berpencar untuk mencari Tyler. Tyler berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka berdua. Setelah diperiksa, ternyata pria itu adalah anggota polisi. Lalu teman pria itu muncul dan berhasil menembak Tyler. Beruntung Jimmy datang tepat waktu menyelamatkan Tyler. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang ketua mafia bernama Morel, dan tangan kanannya yang bernama Marcus yang merupakan seorang pengecara. Ternyata mereka berdualah yang menugaskan Keegan menghabisi Louis dan Jimmy, bertujuan untuk menghilangkan saksi. Di sini Keegan berjanji akan segera menemukan Jimmy dan menghabisinya. Marcus juga menugaskan Keegan untuk menemukan sebuah file yang berisi bukti saat mereka menyuap anggota Kongres untuk mendapatkan proyek besar. Diketahui kalau bukti tersebut disembunyikan oleh Ramon kepada seorang temannya yang bernama Jack. So what are we doing here? Beralih ke Jimmy yang pada akhirnya setuju bekerja sama dengan Tyler, namun dengan syarat Tyler harus mengikuti cara yang ia pakai. Setelah itu Jimmy mendatangi anak perempuannya yang seorang tato artis bernama Lisa. Jimmy meminta bantuan Lisa untuk mengobati Tyler yang saat ini sedang terluka. He doesn't like cops very much. A criminal and a killer. Beralih ke Keegan yang saat ini mendatangi bar milik Jack, yaitu teman Ramon. Sesampainya di sana, Keegan langsung menghabisi Jack dan anak buahnya. Pada akhirnya Keegan menemukan bukti file tersebut. File bukti yang selama ini dipakai oleh Ramon untuk memeras Morel dan Marcus. Karena tak ingin meninggalkan saksi, Keegan langsung menghabisi semua pengunjung bar tersebut. Setelah misi selesai, Keegan langsung menemui Morel. Di sini sang ketua mafia sangat puas dengan kinerja pembunuh bayarannya tersebut. Dengan file bukti itulah Ramon kerap memeras Morel untuk mendapatkan uang. But the good old Asians can't. Something she needs. Yeah, she's my... Kembali ke Tyler dan Jimmy. Saat ini mereka berdua sedang dalam perjalanan untuk mencari seorang pria bernama Ronnie yang merupakan ketua organisasi pembunuh bayaran Jimmy. Karena hanya Ronnie yang tahu informasi terkait klien yang memakai jasa Jimmy dan Louis untuk menghabisi target, yaitu Ramon. Masalahnya Jimmy tidak tahu keberadaan Ronnie karena ia selalu berpindah-pindah tempat. Selama ini Jimmy dan Ronnie lebih sering berkomunikasi via telepon. Menanggapi hal itu, Tyler langsung menghubungi asistennya untuk meminta bantuan dalam melacak keberadaan Ronnie dari nomor ponselnya yang ada pada Jimmy tersebut. Who gives a shit? Where is he? Exactly where it is. Pada akhirnya mereka menemukan keberadaan Ronnie yang saat ini sedang berada di tempat sauna. Sesampainya di sana, Jimmy memaksa Tyler menunggu di dalam mobil, sementara dirinya masuk seorang diri untuk bertemu dengan Ronnie. Setelah bertemu, Jimmy tidak langsung bertindak. Ia memberikan kesempatan Ronnie untuk mengenakan pakaiannya. Namun Ronnie malah berusaha menembak Jimmy. Untungnya Jimmy sudah mengantisipasi hal itu, karena sebelumnya ia sudah mencopot amunisi pistol milik Ronnie. Tanpa basa-basi, Ronnie langsung mengatakan nama klien tersebut yang tak lain adalah Marcus. Marcuslah yang telah menugaskan seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Louis, tetapi dengan izin dari Ronnie. Setelah mengetahui fakta tersebut, Jimmy langsung beraksi menghabisi Ronnie tanpa ampun. Setelah itu Tyler kembali menugaskan asistennya untuk mencari tahu informasi alamat tempat tinggal Marcus, karena malam ini juga mereka berdua akan bergerak ke sana. Ternyata diam-diam Tyler juga mencari tahu latar belakang Jimmy yang ternyata pernah bergabung dengan militer. Pantas saja ia memiliki skill menembak dan bertarung yang lumayan mumpuni. C4 you serve it.
Singkat cerita, Tyler dan Jimmy sampai ke kediaman Marcus yang saat ini sedang mengadakan pesta kostum. Saat ini Marcus dan Morel sedang rapat dengan anggota Kongres terkait proyek besar mereka. Pada akhirnya Jimmy berhasil menemukan Marcus dan segera membawanya pergi dari sana. Marcus akan dibawa ke sebuah tempat untuk diinterogasi. Namun di tengah perjalanan, Marcus yang tadinya pingsan tiba-tiba terbangun dan langsung menyerang Jimmy dan Tyler. Untungnya Marcus berhasil dilumpuhkan kembali. Beralih ke Morel yang murka dengan Keegan yang tak bisa menjaga keamanan di pesta tersebut. Untung saja Marcus memakai kalung GPS, jadi Morel bisa melacak keberadaannya. Ia kembali menugaskan Keegan untuk segera menemukan Marcus, sekaligus menghabisi Jimmy dan Tyler. Akhirnya Jimmy dan Tyler sampai ke rumah danau tempat persembunyian Jimmy. Mereka berdua mulai menginterogasi Marcus. Dimulai dengan keterlibatan Marcus atas kematian seorang mantan polisi yaitu Ramon. Tyler juga bertanya untuk siapa Marcus bekerja, apakah melibatkan polisi atau anggota pejabat Kongres. Namun Marcus enggan buka mulut dan malah memaki Jimmy dan Tyler dengan kata-kata kasar. Namun Jimmy tidak peduli dengan semua itu. Ia hanya ingin tahu siapa yang membunuh Louis. Dan inilah cara yang ia pakai untuk membuat Marcus mau bicara. Crook, Mr. Baptiste. Akhirnya Marcus mengatakan kalau yang membunuh Louis adalah Keegan, seorang pembunuh bayaran profesional yang merupakan mantan seorang tentara. Marcus juga bilang kalau pelaku yang membunuh Ramon adalah Morel, si ketua mafia yang menyogok pejabat Kongres untuk sebuah proyek besar. Perhatian Tyler tertuju kepada kalung yang dikenakan oleh Marcus, dan setelah diperiksa ternyata terdapat sebuah chip dan GPS. Marcus berkata kalau sebentar lagi Keegan akan datang untuk menghabisi Tyler dan Jimmy dengan cara yang sangat brutal. Menanggapi itu, inilah yang dilakukan oleh Jimmy. Di sini Tyler sangat murka dengan Jimmy karena ia telah menghabisi saksi kunci. Lalu tiba-tiba Keegan dan puluhan anak buah Morel datang menyerang. Untung saja Jimmy dan Tyler dengan sigap berhasil kabur dengan cara melompat ke danau. Dan setelah semua anak buah Morel berada di dalam gubuk, Jimmy langsung menekan pemicu bom yang sebelumnya sudah ia pasang di dalam gubuk tersebut. Semua anak buah Morel tewas dalam ledakan tersebut. Namun sialnya Keegan berhasil menyelamatkan diri. Setelah itu Tyler dan Jimmy kembali ke rumah Lisa. Di sana Tyler membuka chip milik Marcus yang ternyata berisi bukti transferan uang suap proyek dari Morel si ketua mafia kepada sejumlah pejabat Kongres. Di malam harinya Tyler melapor kepada si ketua polisi terkait bukti tindakan korupsi yang melibatkan ketua mafia dan pejabat Kongres. Bahkan dana juga mengalir ke rekening milik beberapa oknum polisi. Dan bukti tersebut kini ada di tangannya. Setelah itu Tyler dan Jimmy mengarah ke markas Morel. Di sini Tyler memperingatkan Jimmy agar ia tidak membunuh Morel, seperti yang ia lakukan terhadap Marcus dan juga Tony, karena Morel merupakan saksi kunci dalam kasus tersebut. Akan tetapi Jimmy tidak peduli dengan semua itu. Ia tetap akan membunuh Morel dan Keegan bagaimanapun caranya, sebagai balas dendam atas kematian Louis sahabatnya. Mendengar hal itu, Tyler langsung memutuskan kerjasama dengan Jimmy, dan ia lantas menghubungi si ketua polisi untuk meminta bantuan dalam menghentikan aksi brutal Jimmy sebelum terlambat. Namun ternyata salah satu polisi merupakan mata-mata Morel. Ia mengetahui tentang bukti kejahatan Morel yang saat ini ada pada Tyler, dan ia melaporkan hal itu langsung kepada Morel. Di balik itu, Keegan berhasil menculik Lisa, yaitu anak perempuan Jimmy. Beralih ke Tyler yang saat ini melakukan pertemuan dengan si ketua polisi. Ternyata si ketua polisi tersebut juga bekerja untuk Morel. Di tengah percakapan, ia berusaha menghabisi Tyler.
Untung saja Jimmy dari tadi mengikuti Tyler dan berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Ternyata si ketua polisi lah yang menugaskan anak buahnya untuk membunuh Tyler di awal film tadi, dengan tujuan agar kebusukannya tidak terbongkar. Kemudian Keegan menghubungi Jimmy dan berkata kalau ia telah menyekap Lisa. Keegan lantas membuat penawaran dengan Jimmy, yaitu menukar Lisa dengan chip bukti yang ada pada Tyler. Saat itu juga Jimmy dan Tyler mengarah ke tempat yang sudah ditentukan oleh Keegan. Something we want. Where you at? Akhirnya Jimmy sampai ke tempat tujuan seorang diri. Sebelum dibawa masuk ke dalam gedung, ia diperiksa terlebih dahulu. Setelah mengetahui Jimmy tak membawa senjata ataupun alat perekam, ia lantas dibawa masuk bertemu dengan Morel. Ternyata Tyler diam-diam menyusup ke dalam gedung tersebut dan bersiap-siap merekam aksi pertukaran barang bukti dan sandera tersebut. Singkat cerita, pertukaran pun terjadi. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, Morel langsung menugaskan anak buahnya untuk melepaskan Lisa. Saat itu juga Jimmy bergegas membawa sang anak pergi dari sana. Tak lama setelah mereka berdua beranjak pergi, Keegan langsung bertanya kepada Morel, kenapa ia membiarkan Jimmy pergi begitu saja dengan selamat. Morel menjawab kalau Jimmy bukanlah ancaman baginya. Lagi pula dia sudah mendapatkan barang bukti tersebut. Mendengar hal itu, Keegan pun murka dan langsung menghabisi Morel dan para bodyguardnya. Tampaknya Keegan masih sakit hati karena Jimmy menjadi satu-satunya target yang belum bisa ia bunuh. Bahkan sebaliknya, Jimmy lah yang hampir menghabisi Keegan sampai 2 kali. Sementara itu Jimmy harus berhadapan dengan anak buah Morel yang masih berjaga di luar. Beruntung Jimmy dapat menghabisi mereka semua dengan bantuan Tyler. Setelah memastikan Lisa dalam keadaan aman, Jimmy langsung mencari keberadaan Keegan untuk balas dendam. Karena Keegan yang membunuh Louis, partner yang sudah ia anggap sebagai anak kandungnya sendiri. Akhirnya Jimmy kembali berhadapan langsung dengan Keegan. Kali ini Jimmy menantang Keegan untuk bertarung dengannya tanpa menggunakan senjata api. Keegan yang merasa tertantang lantas membuang pistolnya. Setelah itu ia mengambil sebuah kampak sebagai senjata. Hingga duel sengit pun terjadi. Duel berlangsung cukup seimbang. Keduanya sama-sama kewalahan menghadapi satu sama lain. Namun keberuntungan kembali berpihak kepada Jimmy. Keegan kembali harus kalah di tangan sang pembunuh bayaran legendaris tersebut. Akhirnya Keegan tewas di tempat. Pada akhirnya dendam Jimmy pun terbalaskan dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.